Oke, pembagian kelas dan golongan berdasarkan ekonomi ya kita jelaskan tadi. Yang pertama tadi, nah ini ada beberapa contoh ahli ya. Di sini akan dijelaskan menurut pembagian kelas dari golongan berdasarkan ekonomi menurut Aristoteles, menurut Karl Marx. Kemudian kita akan melihat masyarakat demokratis. Kita akan lewati masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa, tapi kita lebih akan melihat masyarakat demokratis. Oke, yang pertama menurut Aristoteles ya. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani ya. Dia menggolongkan masyarakat dalam beberapa kelompok, yaitu golongan 1, golongan kedua, dan golongan 3 ya. Jadi pembagiannya adalah seperti sebuah piramida ya. Nah, golongan pertama atau golongan teratas ini menurut dia adalah kelompok yang sedikit ya. Sedangkan golongan yang terbawah itu yang paling banyak. Nah, golongan pertama menurut penilaian Aristoteles adalah golongan yang sangat kaya. Kemudian golongan kedua adalah golongan kaya. Yang ketiga adalah golongan miskin. Itu menurut pembagian masyarakat menurut Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani. Nah, kemudian pembagian menurut Karl Marx ya. Karl Marx membagi menjadi 3 golongan ya, hampir pelapisan masyarakatnya ke dalam 3 golongan. Kita ya kembali ke Karl Marx, 3 golongan. Yang pertama adalah membagi golongan kapitalis ya, kemudian golongan menengah dan golongan proletar ya. Nah, golongan atas, golongan kapitalis berarti kelompok pemilik modal ya. Nah, kemudian golongan menengah dimasukkan ke dalam golongan bourgeois ya, golongan menengah ya. Kemudian yang paling bawah adalah golongan proletar atau kelompok buruh, kelompok pekerja ya. Nah, dasar pembagian dari kelompok masyarakat menurut Karl Marx itu didasarkan pada penguasaan alat produksi. Apa maksudnya? Dalam masyarakat revolusi industri pada mulanya adalah kelompok kapitalis, berarti mereka yang memiliki modal, berarti mereka memiliki sebuah alat produksi ya. Kemudian alat produksi ini tentu saja harus ada pekerjaannya, yaitu kelompok pekerja atau disebutnya kelompok buruh atau proletariat ya. Ini adalah pembagian menurut Karl Marx. Nah, kita akan lihat dalam pembagian masyarakat yang demokratis mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, pembagian masyarakat lebih kompleks, yaitu pertama adalah kelompok elit, kemudian kelompok profesional, ada kelompok semi profesional, ada kelompok skill, semi skill, dan unskill. Nah, ini lebih dalam masyarakat demokratis, pengelompokan masyarakat lebih kompleks ya, lebih banyak, tidak hanya 3 golongan atas, tengah, bawah, tetapi ada berbagai macam karena ada berbagai macam kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam kelompok masyarakat demokratis ini didasarkan atas jenis pekerjaannya ya dalam masyarakat demokratis. Oke, selanjutnya kita beralih ke sistem stratifikasi yang pernah ada di Indonesia. Nah, kita akan melihat secara khusus yang pernah ada di Indonesia ya. Dalam masyarakat, pembagian masyarakat di Indonesia ya, kita akan melihat dalam masyarakat pertanian ya, sistem stratifikasi dalam masyarakat pertanian, kemudian dalam masyarakat feodal, kemudian kita pernah dijajah Belanda. Nah, kita akan melihat pada zaman Belanda, kemudian zaman Jepang, dan pada zaman industri modern. Nah, dalam masyarakat pertanian ya, di sini masyarakat melihat status seseorang ya pada kepemilikan tanah. Jadi mengandalkan tanah sebagai sumber penghasilan. Kemudian ketergantungan yang tinggi pada alam,
hubungan antara anggota kelompok relatif erat ya dalam masyarakat pertanian. Kemudian mobilitas sosialnya relatif rendah karena di situ juga penggolongan masyarakat tidak terlalu banyak ya. Cenderung bersikap tertutup dan curiga terhadap budaya luar. Jumlah strata dalam masyarakat sedikit karena relatif homogen. Homogen itu berarti jenis pekerjaan yang sama, petani. Masih percaya pada hal-hal yang bersifat gaib. Nah, kemudian pola kepemimpinan bersifat informal. Jadi tokoh masyarakatnya informal ya, bukan dipilih dalam pemilihan umum misalnya. Kemudian mereka sangat memegang teguh tradisi. Itu adalah ciri-ciri masyarakat pertanian. Nah, sistem stratifikasi sosialnya dalam masyarakat pertanian ini seperti sudah saya sebutkan, mereka mendasarkan pada kepemilikan tanah ya. Nah, di sini terbagi atas 3 lapisan, yaitu kaum petani yang memiliki tanah pertanian dan rumah ya. Kemudian kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian namun memiliki tanah pekarangan dan rumah. Yang ketiga, kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan pekarangan untuk rumah. Nah, kita akan melihat nanti jenis-jenis masyarakat ini contohnya gimana ya. Nah, ini pengelompokan masyarakat ini adalah yang terjadi misalnya tadi dalam masyarakat Jawa misalnya disebut kelompoknya ada cikal bakal. Jadi cikal bakal itulah orang yang pertama kali membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Kemudian ada kuli kenceng, orang yang memiliki banyak tanah dan kaya karena keuletan dan kemampuan lainnya. Sedangkan yang kelompok yang terakhir adalah kuli kendo, jadi petani yang hanya memiliki tanah sedikit dan hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Nah, ini adalah istilah dalam pertanian di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah buruh tani, ya. Orang yang tidak memiliki tanah namun bekerja di sektor pertanian, ya. Nanti kalau kamu lihat di sekitar Cibubur di jembatan itu orang yang duduk di pinggir jembatan menanti pasir truk pasir, nah itu termasuk buruh tani ya. Mereka di kampungnya sebagai buruh tani. Nah, ketika masa panen tidak ada pekerjaan maka mereka merantau ke Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti kalau sudah masa panen mereka akan kembali lagi ke daerahnya. Mereka termasuk kelompok buruh tani. Oke, kita lihat stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal ya. Masyarakat feodal. Lapisan sosial pada masyarakat feodal ini contoh adalah di Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Lapisan sosial pada masyarakat feodal di Aceh ya, ada juga. Kemudian lapisan sosial pada masyarakat feodal di Sulawesi Selatan. Kemudian itu ada beberapa, mereka ada masyarakat, tapi kita tidak akan melihat satu persatu. Kita akan memberi contoh misalnya hanya masyarakat feodal di Surakarta dan Yogyakarta. Nah, dalam masyarakat feodal ini masyarakat dikelompokkan sebagai kaum bangsawan. Jadi kelompok bangsawan ini adalah raja dan keluarga serta kerabatnya. Kemudian ada golongan priayi. Jadi di sini termasuk pegawai kerajaan, tetapi mereka bukan keturunan raja ya. Kemudian golongan wong cilik atau rakyat jelata yang hidup mengabdi untuk raja ya, termasuk rakyat kebanyakan adalah wong cilik. Itu adalah sistem strata sosial pada masyarakat feodal di Surakarta dan Yogyakarta. Contoh yang lain, lapisan sosial pada masyarakat feodal di Aceh ya. Hampir sama pada dasarnya dengan di Jawa, yaitu keturunan raja atau bangsawan sebagai golongan atas. Nah, biasanya kelompok ini memiliki gelar cut, teuku dan tengku misalnya ya. Nah, golongan kedua meliputi ole balang ya, pegawai pengawal raja dan sebagainya. Dan yang terakhir golongan bawah atau rakyat jelata. Jadi hampir mirip dengan masyarakat feodal di Jawa. Nah, kita tidak akan melihat yang lain ya. Nanti bisa kamu lihat sendiri misalnya dalam tadi di atas sebutkan dalam pengelompokan masyarakat zaman Belanda misalnya, yaitu ada juga stratifikasi sosial di masyarakat Belanda. Yang paling atas berarti kelompok kaum Eropa, jadi orang-orang Eropa, strata sosialnya paling atas. Kemudian yang tengah adalah timur jauh, itu termasuk orang Cina, orang India, orang Arab. Kemudian yang paling bawah, strata yang paling bawah itu masyarakat pribumi, itu masyarakat asli Indonesia. Itu dalam
penjajahan Belanda ya. Nah, ketika penjajahan Jepang itu akan sedikit berubah karena Jepang mempunyai misi tertentu. Nah, pengelompokannya justru dibalik ya. Yang pertama, yang paling atas adalah bangsa Jepang, yang menengah justru bangsa Indonesia, yang terakhir itu dikelompokkan yang paling terakhir oleh orang Jepang adalah masyarakat Eropa ya. Justru dibalik ketika penjajahan Jepang, karena Jepang ingin mencari simpati dari masyarakat Indonesia, maka bentuk stratifikasi sosialnya juga berbeda. Nah, kita lihat apa konsekuensi dari stratifikasi sosial. Tentu saja stratifikasi sosial memiliki implikasi ya, konsekuensi. Misalnya dari status seseorang bisa dilihat dari apanya, bisa pakaiannya ya. Orang yang mungkin yang punya status sosial karena kekayaan, mereka memakai pakaian yang bermerek, mobil-mobil yang bermerek misalnya dan sebagainya ya, dari segi pakaian yang mahal-mahal, branded. Kemudian dari rumah dan perabot ya, pastilah ya, rumah dan perabot. Kemudian bahasa dan gaya bicara ya, tentu saja ini berbeda dalam stratifikasi sosial. Orang yang status tinggi, yang menengah, paling bawah, dari gaya bahasanya berbeda, yang dibicarakan juga pasti berbeda. Selanjutnya makanan, pasti ya, makanan pasti akan tentu juga mengikuti ya gaya hidupnya, misalnya kekayaannya ya. Kemudian gelar, pangkat atau jabatan ya, di situ pasti akan ada. Kemudian hobi dan kegemaran ya, antara kelompok masyarakat kelas atas, menengah, bawah, hobi dan kegemarannya juga pasti berbeda ya. Itu adalah konsekuensi stratifikasi sosial di masyarakat. Nah, saya kira itu untuk penjelasan kita ya terkait dengan stratifikasi sosial. Nah, kalian bisa membaca dari materi yang lain untuk memperdalam tentang topik stratifikasi sosial. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi.